Hai, kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Dan selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung. Dan seperti biasa, langsung aja kita masuk ke cerita. Di mana Esa Dochan telah dibunuh oleh Presidir Gum. Namun, polisi tak berhasil menemukan pelaku. Sadochan yang telah kehilangan ayahnya pun mendatangi Presidir Gum. Ia terpancing emosi sampai-sampai mendorong Presidir Gum hingga kepalanya terbentur dan berdarah. Sadochan yang panik pun kabur. Keesokan harinya, di rumah sakit universitas, ternyata Presidir Gum terlihat baik-baik saja. Dia menginstruksikan sekretaris Kim untuk membuat berita palsu mengenai kematian Sama Chun dan Victor. Ia juga memintanya melaporkan Sadochan atas tindakan percobaan pembunuhan. Skenarionya pun berjalan sesuai harapan Presidir Gum. Sadochan menjadi buronan akibat penyerangan yang ia lakukan pada Presidir Gum. Berita juga menyebutkan jika Presidir Gum dalam keadaan kritis. Padahal di rumah sakit, ia dalam keadaan baik-baik saja. Jaksa wilayah Jin pun meminta Jaksa Gil untuk memeriksa Jaksa Oh mengenai keterkaitannya dengan si penipu Sadochan. 오하라 검사는 언제부터 어디 근무한 건 아닌지. Jaksa Oh mencoba tenang dan memberitahu dengan jelas jika ia selama ini bekerja sama dengan Jaksa Baek Junsul. 그동안 쭉 백준수 검사랑 있었다. Melihat keadaan yang makin rumit, Jaksa Baek yang masih dalam tahap pemulihan pun memaksakan diri untuk bekerja demi menjaga status jaksanya. 어떻게 하려고? Jaksa Baek pun berencana menangkap Sadochan demi memperbaiki keadaan. Sadochan yang kini berstatus buronan sangat berhati-hati. Ia terlihat pergi ke tepi pantai untuk mengucapkan salam perpisahan pada sang ayah. Ia juga teringat dengan semua yang pernah dikatakan sang ayah. Hari selanjutnya, Presidir Gum diberitakan telah siuman. Padahal sekarat pun ia tak pernah. Jaksa Baek pun menuju rumah sakit tempat Presidir Gum dirawat. Dan terlihat ia sedang bermain golf di sana. Presidir mengancam akan membuat Jaksa Baek kehilangan pekerjaannya. Namun, Jaksa Baek tak peduli. Ia balik mengancam. Cerita sedikit mundur. Kita diperlihatkan bagaimana Presidir Gum menggunakan suatu benda untuk membuat insiden tersebut terlihat nyata. Tujuannya tak lain adalah untuk menjebak Sadochan. 수법이라 경비를 다 저주시키십니까? 다 형사 시절에 특히나 분노했을 때 제대로 먹히지. Jaksa Oh yang mengetahui Presidir Gum baik-baik saja menjadi sangat geram. Ia berencana menahan Presidir Gum atas pembunuhan yang telah ia lakukan kepada ayah Sadochan. Namun terjadi sedikit perdebatan dengan Jaksa Baek Junsul, dikarenakan mereka tak punya bukti apapun. Dan mereka juga tak memiliki surat perintah penangkapan. 당장 확 잡아들이고 싶지만 증거가 없어. Tak peduli bagaimanapun caranya, Jaksa Oh dan tim penyelidik tetap berangkat menemui Presidir Gum dan membawanya ke kantor kejaksaan. Agar terlihat sebagai korban, Presidir Gum berpura-pura sakit dan berangkat memakai kursi roda. Jaksa wilayah pun marah mengetahui tindakan Jaksa Oh. Namun, Ketua yang bertindak sebagai ketua tim Jaksa Oh berusaha membujuk Jaksa wilayah agar ikut melihat proses penyelidikan dengan tenang. Jaksa wilayah pun mengizinkan dengan syarat jika dalam 48 jam mereka tak menemukan bukti, Presidir harus dibebaskan. Sadochan yang mengetahui Presidir Gum masih hidup pun baru menyadari jika ia telah ditipu menggunakan trik tipuan. Sementara itu, Presidir Gum yang diperiksa atas segala kasus yang berhubungan dengan dirinya, memilih diam dan menyerahkan segalanya pada tim hukumnya. Tim hukum menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa Presidir Gum
dan membuat Samachun dan Victor sebagai tersangka. Semuanya dijelaskan seperti berita buatan Presdirgum yang telah beredar di media. Namun, Jaksa Oh membantah semua pembelaan dengan menjelaskan segala yang terjadi. Tak lupa, Jaksa Oh juga membongkar kepemilikan akun rahasia Presdir yang menggunakan nama Simon Jo. 리히텐슈타인에 있는 비밀 계좌로 전부 옮겼더군요. 예금주는 사이먼 조. Jaksa wilayah yang memantau pun meminta Jaksa Gil membebaskan Presdirgum karena menyadari mereka tak memiliki bukti apapun. Presdirgum sudah bebas. Namun ia sangat kesal karena harus dipanggil ke kejaksaan gara-gara kasus tersebut. Presdir pun berencana membuat Sado-chan keluar dari persembunyiannya. Dengan begitu, ia akan mudah membuat Jaksa Bek dan Jaksa Oh kehilangan pekerjaan karena terlibat dalam kerjasama dengan penipu. Reporter Oh juga khawatir dengan Jaksa Oh dan berharap kakaknya tak berhubungan dengan penipu Sado-chan. Dulu saat reporter Oh mencurigai Jaksa Bek yang menyamar sebagai dokter, Jaksa Oh ternyata membuat cerita palsu. Ia berkata Jaksa Bek berpura-pura menjadi dokter karena sedang melakukan misi khusus. Padahal yang pura-pura menjadi dokter pada saat itu adalah Sado-chan. Malam hari, Jaksa Oh bertemu detektif yang merupakan sahabat Samachun. Detektif menceritakan tentang patung yang dimiliki mantan jaksa wilayah yang awalnya akan digunakan untuk menjebak Presdirgum. Dan ia juga menceritakan bagaimana Sado-chan mengakhiri mimpinya yang hendak menjadi jaksa. Dan di kantornya, Presdirgum teringat masa lalu. Bagaimana ia membunuh istrinya yang mengetahui jika Presdir sebenarnya sudah menikah dan memiliki anak. Dan bagaimana ia menjebak Samachun sebagai tersangka. 누나! 제가 적당한 일자리 하나 소개해드릴 좀 빌려주시죠. 거절하면 어쩔 수 없지. 아내를 죽이고 하는. Mantan Perdana Menteri duduk santai menyaksikan drama buatan Presdirgum. Ia pun memanggil Jo Sung-do dan memberitahu jika Presdirgum adalah ayahnya. Jo Sung-do pun seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia pun memutuskan untuk berpura-pura tak mengetahui apapun. Ia juga akan tetap membalas dendam pada Presdirgum. Di tempat lain, diam-diam Sado-chan menemui Jaksa Oh. Setelah itu, ia pun menemui timnya dan berencana kembali beraksi untuk mengusik Presdirgum. Sado-chan meminta intai untuk meretas akun rahasia Presdirgum. Presdir yang mengetahui uang di rekeningnya telah dicuri pun sangat cemas. Sekretaris Kim turun tangan dan mencari lokasi peretasan. Sementara itu Presdirgum pergi ke rumah lama milik Pak Choi untuk mengembalikan buku besarnya. Anggota Sekretaris Kim yang menemukan mobil tim Sado-chan pun langsung membukanya. Namun sialnya itu jebakan. Isi mobil tersebut adalah lebah. Mereka pun berlari ketakutan karena disengat. Presdir yang sudah sampai di rumah lama Pak Choi malah bertemu dengan Sado-chan. Pak Choi dan Sado-chan bekerja sama untuk memancing Presdirgum sehingga datang ke rumah tersebut. 노인네 황창길 보내주러 온 건데 엉뚱하게도 네 놈이 가게 생겼구나. Perkelahian kembali terjadi. Sado-chan mencekik Presdir. Namun tiba-tiba Jaksa Oh datang dan menangkap Sado-chan. Sado-chan pun dibawa ke kejaksaan. Sampai di sana ia berpura-pura tak mengenal Jaksa Baek Junso. Sebelumnya, ketika Jaksa Oh dan Sado-chan bertemu, Sado-chan meminta Jaksa Oh menangkapnya. Dan saat diinterogasi, ia akan mengatakan jika segala penipuannya tak ada hubungannya dengan Jaksa Oh dan Jaksa Baek. Dengan begitu, Jaksa Oh dan Jaksa Baek bisa tetap menjadi jaksa dan menangkap Presdirgum. Di pertengahan interogasi, Jaksa Baek mematikan rekaman, sehingga tak seorang pun mengetahui apa yang mereka lakukan. Pintu pun terkunci sehingga tak ada yang bisa masuk ataupun keluar. Jaksa Baek sudah mengetahui rencana Sado-chan dari cerita Jaksa Oh. Bagaimanapun, Jaksa Baek kurang setuju dengan rencananya. Jaksa Baek pun berencana
kembali bertukar posisi dengan Sado-chan agar Sado-chan bisa leluasa menangkap Presdirgum. Jak Sabek hendak melakukannya karena menyadari kondisi penyakitnya yang parah itu. Dan hal tersebut membuatnya tak mungkin berhasil untuk menangkap Presdirgum. Rahasia tersebut hanya diketahui oleh mereka berdua. Setelah pintu terbuka, Sado-chan pun dikirim ke pusat penahanan dan akan diproses secepat mungkin. Tentu saja Presdirgum mengetahuinya. 최대 10년 이상 실형을 받을 겁니다. 2천억 냄새 맡은 모양이야. Demi menangkap Presdirgum, Jaksa Oh dan tim terus meminta jaksa wilayah untuk memberinya izin melakukan penyelidikan kepada Presdirgum. 인센에서 확인해 줬습니다. 비밀 계좌인데 자신의 이름을 사용했자주는 사이먼조. Beralih kepada Presdirgum. Ia sedang berusaha mencari solusi untuk kembali menarik dana luar negeri yang ia simpan di akun Saimonjo. Namun, ia tak memberitahu identitas sebenarnya dari Saimonjo tersebut. Para penasehat pun memintanya membuat perusahaan dagang, lalu membeli mobil bekas dengan harga murah. Kemudian ia juga diminta untuk membuat perusahaan kertas di luar negeri dan menjual semua mobil bekas tersebut ke sana dengan harga tinggi. Dengan begitu, uang 200 miliarnya bisa kembali dibawa masuk ke Korea. Untuk menjalani serangkaian prosedur tersebut, Presdirgum mengandalkan Jasungdo yang memang memiliki perusahaan dagang. Beralih ke pusat penahanan, tim Sado-chan memberitahu informasi jika Jasungdo sedang membeli mobil-mobil bekas yang mewah. 해외에 있는 2천억 될 테고 그걸 중개해줄 Sado-chan yang mengetahui rencana Presdir kemudian membuat rencana. Ia meminta Intei untuk menyamar sebagai pengacara Hyuk. Dan ketika pengacara Hyuk yang asli sedang pergi makan siang, Pak Bong dan tim membantu Intei untuk mengawasi pergerakan pengacara tersebut. Intei pun berhasil bertemu dengan sekretaris Kim. Dan di pusat penahanan, Sado-chan memberitahu identitas Saimonjo yang merupakan nama lain Jasungdo kepada Jaksa Oh. Jasungdo yang sedang memilih mobil pun digiring ke kantor kejaksaan. Di sana Jaksa Oh memberitahu jika Jasungdo memiliki uang senilai 200 juta yang tersimpan di bank asing atas nama Saimonjo. Jasungdo yang tak tahu pun terkejut. 2천억이요? 아, 말이 안 되는데 논리적. Sekretaris Kim pun datang. Jasungdo memberitahu apa yang terjadi. Mengetahui Saimonjo adalah Jasungdo, sekretaris Kim juga terkejut. Untuk membuat Presdirgum makin cemas, Jak Sabek menemuinya dan memberitahu jika di penjara, Sado-chan memiliki file rekaman Presdir yang meminta sekretaris Kim untuk membunuh Jak Sabek ketika berada di lintasan Sokcho. Dikatakan Sado-chan mendapat file tersebut dari Pak Choi. Presdirgum terpancing untuk menemui Pak Choi. Ia tak tahu jika Pak Choi juga bekerja sama dengan Jak Sabek untuk mempermainkannya. Pak Choi pun mengungkapkan kekesalannya pada Presdir yang telah merebut bank, Namsan Club, serta uangnya. Ia juga marah karena Presdirgum lah yang membunuh anaknya. Berpindah ke kejaksaan, Sado-chan kembali diinterogasi. Dan Jak Sabek kembali mematikan rekaman. Jak Sabek memberitahu Sado-chan jika ia telah menipu Presdirgum dengan mengatakan jika Sado-chan membawa file ke penjara. Tujuannya untuk memancing Presdirgum agar datang mencari Sado-chan. Karena mengetahui jika Presdir pasti akan membunuh Sado-chan, Jak Sabek berencana membuat Sado-chan bisa kabur dari penjara. Dan saat itulah jaksa meminta agar mereka bertukar tempat. Sehingga jika anak buah Presdirgum hendak menangkap Sado-chan, yang tertangkap sebenarnya adalah Jak Sabek yang menyamar sebagai Sado-chan. Agar tak ada yang tahu, Jak Sabek menyarankan mereka bertukar tempat di ambulan. Sado-chan pun mengikuti skenario buatan Jak Sabek. Ketika jam makan siang, Sado-chan meminum susu
lalu pingsan. Jaksa Bek kemudian menghubungi Pak Bong agar membawa Sado-chan kabur dengan ambulan. 제가 한 겁니다. Presdirgum yang mengetahui Sado-chan hendak dilarikan ke rumah sakit mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Sekretaris Kim mengikuti ambulan yang membawa Jaksa Bek yang sedang menyamar sebagai Sado-chan. Dan di tengah perjalanan, detektif Ko yang bekerja sama dengan jaksa pun membiarkan Jaksa Bek kabur. Anak buah Presdirgum yang sejak tadi mengikuti pun mengejar Jaksa Bek yang berlari ke tengah hutan. Karena penyakit jantungnya kambuh, Jaksa Bek pun terjatuh. Sekretaris Kim segera mendekat dan bersiap membunuh. Sementara, Sado-chan yang berhasil diselamatkan baru saja sadarkan diri. Ia berharap Jaksa Bek selamat karena Sado-chan memberi sedikit penyesuaian pada skenario buatan Jaksa Bek. Rencana Sekretaris Kim untuk membunuh Jaksa Bek yang menyamar sebagai Sado-chan pun gagal. Karena Intai datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Presdirgum sangat marah dan menghajar Sekretaris Kim yang dinilai gagal dalam menjalankan misi. Sekretaris kemudian pergi menenangkan diri. Ia pun mulai menyadari jika selama ini ia hanya dimanfaatkan oleh Presdirgum. Ia kemudian membuka file transaksi narkoba milik Presdirgum yang dulu hendak dimusnahkan. Ternyata Sekretaris Kim tak pernah membakarnya. Berhubung Jaksa Bek belum sadarkan diri, Sado-chan kembali menyamar sebagai Jaksa Bek Junso. Kali ini di kejaksaan, tak ada yang mengetahui penyamarannya. Saat memulai pekerjaan, tim penyelidiknya mendapat kiriman video ketika Sekretaris Kim hendak membunuh Sado-chan. Beritanya pun tersebar dengan cepat. Presdir yang menyaksikan berita pun terkejut. 김 실장, Tak lama polisi datang menangkap Sekretaris Kim. 김현욱 씨 당신을 Jaksa Oh pun mengancam dengan berkata, Presdirgum adalah target selanjutnya. 태영 씨 당신입니다. Dan cerita hari ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya.